Iya, Pak. Oke, ya. Ini narasumber kedua ini eh Mbak Yuni ini bernama Yuni Kartika, Sarjana Psikologi, Magister of Art. eh Kelahiran Sarolangun, gitu ya, bener ya? Iya. Sarolangun 11 Juni 93. Iya. Oke. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang, S2-nya di UGM, terus itu ada medsosnya mungkin bisa peserta bisa lihat di CV-nya. Oke, Mbak Yuni, ini terkait dengan topik membangun kesadaran. Topiknya Mbak Yuni ini kira-kira bisa dijelaskan sedikit aja. Iya. Nanti mau menjelaskan tentang apa nih? Eh, iya, langsung mulai atau ini dulu, Pak? Langsung mulai aja deh. Langsung Oke, mulai oke. aja. Oke. Udah kelihatan belum share screen saya? Share screen-nya panitia Bu Yuni mau share screen bisa bergantian. Nah, oke. Udah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul dalam forum ini dalam rangka belajar bersama. Dan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ketika saya berbicara tentang parenthood readiness, itu bukan berarti saya pribadi itu siap ya menjadi orang tua. Karena pakar parenting pun Ibu Eli Risman mengatakan bahwa pada saat orang udah masuk ke dunia menjadi orang tua, itu sebenarnya nggak ada yang siap menjadi orang tua. Karena sebenarnya kita semua itu adalah pembelajar. Betul, betul. Ya, untuk mengawali pembahasan pada hari ini, saya ingin bertanya nih pada peserta semua. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab. Uh, Sebelum kita memasuki babak pernikahan, gitu, maksudnya babak menjadi orang tua, kita akan memasuki apa yang namanya pernikahan. Ini adalah pertanyaan yang paling menyebalkan sejagat raya yang saya rasakan, dan pasti juga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, yaitu bagaimana sih responmu saat ditanya kapan nikah atau kapan kawin? Ini adalah pertanyaan yang menyebalkan setelah ditanya kapan lulus. Bener nggak sih teman-teman? Jauh dalam hati Betul. aja ya. Dan ternyata apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh orang-orang. Ini saya temukan di Google meme-meme tentang respon kamu saat ditanya kapan kawin. Masalahku emang emang berat. Masalahku emang nggak serumit masalah Pak Presiden. Tapi kalau ditanya kapan mau nikah, aku bakal bilang seperti yang Pak Presiden bilang, secepatnya. Yang tanya-tanya kapan nikah, tenggelamkan. Gue mau lebaran dengan satu syarat, jangan ditanya kapan kawin. Yakin mau mudik, nggak takut ditanya kapan kawin. Nah, intinya adalah yang ingin saya highlight bahwa ketika pertanyaan kapan kawin ini diberikan kepada seseorang yang belum memiliki kesiapan, ini akan menjadi pertanyaan yang paling menyebalkan. Tetapi sebaliknya, ketika pertanyaan kapan kawin diberikan kepada orang yang siap, maka pertanyaan itu akan dijadikan doa. Karena kita sudah memiliki bekal untuk memasuki dunia pernikahan dan menjadi orang tua. Sebentar. Oh, bisa ya, next. Hmm, nah, pada saat kita sudah memilih seseorang menjadi pasangan kita, coba tanyakan kembali, apakah kita itu jatuh cinta atau membangun cinta pada pasangan kita, baik yang belum pacaran atau yang sudah menikah sekalipun. Karena jatuh cinta itu tak terencana dan membangun cinta itu penuh kesadaran. Jatuh cinta itu menggelisahkan, membangun cinta itu menguatkan arah. Kenapa? Karena ketika kita membangun cinta pada orang yang tidak kita cintai sekalipun, kita akan membahas visi misi pernikahan.
Dan ini real yang saya rasakan sendiri, pengalaman saya pribadi. Saya tidak melewati proses pacaran, tetapi saya juga tidak melewati proses ta'aruf seperti proposal gitu, enggak. Tapi saya ya tanpa sengaja awalnya jatuh cinta, ketemu orang, kemudian membicarakan tentang visi pernikahan, sampai akhirnya menemukan kesabaran, dan di sanalah mulai membangun cinta. Gitu. Nah, kenapa kita penting banget untuk membangun cinta, gitu ya? Adanya anggapan kalau pasangan yang berpacaran itu kepuasan pernikahannya itu lebih tinggi. Ternyata terpatahkan oleh artikel penelitian ini. Penelitian ini yang dilakukan oleh Iis dan Ibu Budi Andayani yang diterbitkan di Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UGM. Mereka ingin meneliti apakah kepuasan berpacaran, kepuasan pernikahan antara orang yang berpacaran dan tidak berpacaran itu beda. Katanya kan kalau misalnya berpacaran itu kepuasan pernikahannya itu lebih tinggi karena sudah mengenal. Nyatanya tidak. Justru seseorang yang tidak berpacaran sekalipun, karena telah membahas visi-visi pernikahan, kepuasan pernikahannya lebih tinggi. Dan ini dilihat dari 8 aspek ini. Kemampuan sosial suami istri, persahabatan dalam pernikahan, urusan ekonomi, kekuatan pernikahan, hubungan dengan keluarga besar, persamaan ideologi, keintiman pernikahan, dan taktik-taktik interaksi. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kita perlu sekali menyiapkan diri sebelum memasuki masa menjadi orang tua, seperti yang sudah Pak Ewang Sewako katakan ya, agar ketika ada badai pandemi ini datang, kita itu udah kokoh, kita itu udah tahan. Mau seperti apapun badai itu menghadang, karena kita udah akarnya udah kuat ini, kita tuh udah nggak kikuk lagi, udah nggak kaku lagi menghadapi semuanya. Makanya masa menjadi orang tua ini adalah masa berat, bukan masa main-main ya. Karena lihat aja di masa pandemi ini nggak bisa diprediksi, nggak ada yang tahu. Makanya pernikahan dan menjadi orang tua itu butuh persiapan yang benar-benar matang. Karena sebelum ke sana kita harus mempersiapkan diri, mulai dari masa sendiri, kita bisa males-malesan, masih bisa yang nggak peduli sama lingkungan sekitar, kalau ada acara itu masih bisa. Masa menikah sudah nggak bisa lagi, karena udah ada peran sebagai suami, sebagai istri gitu ya. Kemudian ketika memasuki masa menjadi orang tua, perannya akan bertambah, yaitu menjadi orang tua dan peran menjadi suami dan istri gitu. Jadi butuh bekal yang sangat-sangat matang. Dan kita lihat apa yang terjadi dari pandemi ini, kita lihat kasus realnya, jika kita nggak punya ketahanan keluarga yang kuat gitu ya. Kasus perceraian dan pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian ya dimanapun sepertinya, waktu di Wuhan juga masalah perceraian, di Indonesia juga masalah perceraian. Selain masalah perceraian ya teman-teman semua, masalah kekerasan juga terjadi di keluarga ya. Kekerasan terhadap anak, bahkan kekerasan seksual itu juga menjadi masalah yang tinggi yang ditemukan di Indonesia. Nah, saya ingin mengajak teman-teman menonton sebuah video. Video ini saya ambil dari Instagramnya Pak Muhammad Fauzil Azim. Beliau juga pakar parenting ya, yang merupakan alumni S1 Psikologi UGM. Mari kita bersama-sama melihat kasus nyata yang terjadi selama pandemi ini. Nah, ini adalah kasus yang nyata, teman-teman. Kasus yang nyata terjadi di mana orang tua di sini, seorang ibu dipaksa untuk siap menjadi ibu sekaligus menjadi guru di rumah.
Bayangkan kalau kita tidak mempunyai kesiapan, kasus-kasus kekerasan begini bakal terjadi lebih banyak. Nah, penyebab dari kasus-kasus mulai dari perceraian, kemudian pernikahan dini, kemudian kekerasan, itu basic pertamanya memang masalah ekonomi ya. Karena ekonomi ini menjadi bekal kesiapan kita untuk memasuki babak menjadi orang tua. Karena dari awalnya saja ekonomi ini akan merembet ke masalah-masalah yang lain, seperti PHK ya, kemudian KDRT, kemudian dari kekerasan itu uh, merembet juga ke pengasuhan seperti kasus tadi, kemudian dari ekonomi juga karena ingin meringankan beban orang tuanya menikahkan anaknya kepada yang lain, kemudian karena sering di rumah juga hamil di luar nikah. Ini adalah penyebab kasus yang datang karena masalah pandemi ini. Nah, masalah lainnya terkait anak adalah laporan riset kesehatan. Ini udah lama juga, tahun 2013 menunjukkan bahwa 37% anak Indonesia mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang disebabkan oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, pengasuhan orang tua yang kurang baik, dan asupan makanan yang kurang. Selain itu juga disebabkan karena pengetahuan orang tua dan tidak adanya kesiapan khusus dari perempuan dan laki-laki untuk menjadi orang tua. Nah, ini adalah 5 aspek dasar yang harus kita persiapkan sebelum kita menjadi orang tua. Kesiapan emosi, bagaimana manajemen emosi kita. Udah selesai apa belum sih kita coping strategi kita? Kemudian finansial ya, ini masalah yang paling basis banget. Kemudian fisik, udah sehat belum, ada penyakit apa enggak sebelum menikah. Kemudian sosial, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan teman-teman, itu juga akan berpengaruh kepada saat kita berkeluarga nanti, dan manajemen hubungan antar pasangan. Nah, orang tua yang selesai dengan dirinya sendiri, itu menandakan kesiapan mereka memasuki babak baru kehidupan. Nah, dari penelitian ini, sampelnya 100 orang, ditemukan ada faktor lain selain 5 ini adalah usia dan pendidikan orang tua. Dan ini juga akan mempengaruhi bagaimana pengasuhan orang tua. Jadi penting banget, nikah itu bukan hanya ngejar enaknya aja ya, karena bukan hanya mikirin masalah seksual aja biar halal gitu nikah, nggak sederhana itu. DPR dan pemerintah mengatakan bahwa batas minimal usia menikah itu adalah 19 tahun, tetapi kalau masih bisa teman-teman kuliahnya selesai dulu, alangkah baiknya karena itu akan mempengaruhi pengalaman kita dalam pengasuhan anak. Nah, jadi fokus yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana sih kita bisa menjadi orang tua dan mendidik anak kita di zaman now, zaman sekarang, zaman era digital yang tangguh dan bahagia, yang penuh dengan kesiapan. Ini akan menjadi fokus pembahasan saya. Nah, pada saat kita sudah menentukan siapa pasangan kita dan dengan siapa kita akan membangun kehidupan berumah tangga, coba rumuskan model keluarga seperti apa sih yang ingin kita bangun. Nah, ini adalah model dari The Beavers System Model of Family Functioning yang disusun oleh Beavers dan kawan-kawan. Ini berdasarkan hasil penelitiannya dan observasi klinis. Nah, dari kiri ke kanan itu menunjukkan dari kiri keluarga optimal, dan semakin ke kanan itu adalah keluarga yang semakin buruk gitu. Nah, sekarang kita lihat dari optimal family. Keluarga yang optimal family ini berfungsi sebagai sebuah sistem. Artinya sistem itu kan ada kebijakan. Orang tua itu paham kebijakan apa yang akan dia ambil, bagaimana sebab dan akibatnya. Kemudian di dalam optimal family ini ada keakraban dan equal power. Artinya tidak ada partner dominan antara ibu dan ayah, itu sama.
nggak ada yang lebih mendominasi. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah keluarga adequate families. Nah, ini yang lebih kurang dari optimal family. Ini keluarga yang seperti ini, ciri-cirinya menyelesaikan konflik dengan kekuatan masing-masing. Kemudian keakraban, kepercayaan, kegembiraan, dan spontanitas itu kurang. Dan adanya stereotip laki-laki lebih kuat dan perempuan itu lebih lemah. Kemudian mid-rank family, antara ibu dan ayah saling berebut kekuasaan. Ruang privasi itu dibatasi. Pengen tahu aja apa kerjaan suaminya, kerjaan anaknya, kerjaan istrinya. Nggak ada ruang privasi masing-masing. Kemudian adanya anak kesayangan. Nah, selanjutnya yang lebih di bawah ini adalah borderline family. Perebutan kekuasaannya kacau balau. Kadang ibu yang pengen kuasa, kadang bapak gitu ya. Kemudian membangun pola dominan. Nah, selain itu keterampilan yang minim dalam memenuhi kebutuhan emosi. Ini adalah ciri-ciri keluarga yang borderline. Nah, yang lebih parah lagi adalah severely dysfunctional family. Nah, ini adalah masalah yang paling basic banget yang dalam keluarga seperti ini adalah terkait masalah komunikasi, negosiasi, dan diskusi. Dan inilah yang akan saya bahas terkait dengan masalah komunikasi, kenapa kita penting banget untuk memiliki bekal komunikasi di awal, di masa pernikahan, dan ini juga akan berefek kepada bagaimana kita membangun komunikasi dengan keluarga kita nantinya. Nah, ini ada model positive and negative communication cycles berdasarkan penelitiannya Olson dan kawan-kawan. Di dalam keluarga yang bahagia dan tidak bahagia, ini ada siklusnya. Bagaimana kita tahu di dalam sebuah keluarga siklus komunikasi kita itu adalah berada pada siklus positif atau siklus negatif? Nah, di dalam keluarga yang bahagia, berdasarkan penelitian Olson ini ya, menemukan bahwa keluarga yang bahagia ini mampu untuk bersikap assertiveness. Nah, seperti yang Pak Ewang Sewako tadi mengatakan bahwa dalam 8 fungsi ketahanan keluarga, komunikasi ini menjadi hal yang paling penting yang harus bisa dipenuhi oleh keluarga ya. Nah, di sini kita lihat di positive cycles ini, keluarga harus bisa membuat anggota keluarganya itu asertif. Asertif itu apa? Tegas. Tegas itu adalah mampu menyampaikan apa yang seseorang pikirkan, inginkan, dan rasakan secara jujur dan terbuka dengan tetap menghargai hak pribadi dan hak orang lain. Jadi ada 3, apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang diingin, itu mampu disampaikan di dalam keluarga itu. Nah, ketika sebuah keluarga sudah mampu memfasilitasi assertiveness ini, merupakan keterampilan komunikasi yang penting banget ya dalam sebuah keluarga, dan ini akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, kita lihat kepada keluarga yang diidentifikasi tidak bahagia oleh penelitian Olson ini adalah keluarga yang kalau ada konflik, dia avoidance, dia menghindar, dia nggak mau bahas. Sehingga dengan adanya konflik dan menghindar ini akan munculnya partner dominance, adanya dominasi dari satu pasangan. Sehingga ini bakal mengefek ke keluarga yang tidak bahagia. Jadi penting banget bagaimana kita membangun komunikasi yang positif, salah satunya dengan memiliki keterampilan asertif di dalam keluarga tersebut. Nah, terkait dengan keterampilan komunikasi tadi ya, yang sangat penting yang dimiliki oleh keluarga, ini ada penelitian juga. Bagaimana keterbukaan diri, komentar positif, dan komentar negatif itu berdasarkan level hubungan. Level hubungannya mulai dari orang asing, kemudian sahabat, pacaran, orang tunangan, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang tidak bahagia. Nah, di sini sebelah kiri sini kita lihat adalah level dari tingkatnya, mulai dari rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Garis ungu ini adalah garis yang menunjukkan keluarga yang memberikan positive comment. Kemudian yang hijau menandakan
keterbukaan diri, dan yang putus-putus biru ini negatif comment. Ada 3 hal yang pengen saya tekankan pada gambar ini adalah bahwa kita lihat di hubungan berpacaran ini, di dating ini, orang yang mengalami hubungan berpacaran ini adalah kita lihat negatif komennya itu rendah. Pengennya lihatin yang bagus-bagus saja gitu ya. Kemudian positif komennya, self disclosure-nya ini sedang cenderung rendah. Keterbukaan dirinya ada, sedang, tapi nggak terbuka banget. Yang bagus-bagus diliatin gitu ya. Dan terbukti juga dengan positif komennya yang garis berwarna ungu, sedang cenderung tinggi, memuji, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pada yang happily family itu negatif komennya ada, nggak rendah-rendah banget juga, tapi sedang cenderung rendah. Nah, kita lihat keterbukaan dirinya itu sedang, tapi mengarah ke tinggi. Artinya apa? Orang yang keluarga yang diidentifikasi sebagai keluarga yang bahagia ini ada ruang privasinya, nggak terbuka banget. Nah, makanya tadi sebelumnya dibahas juga sama Pak Ruang Sewoko, kenapa ada konflik dalam keluarga? Karena sebelumnya mereka yang ketemunya jarang, sekarang jadi sering ketemu sehingga ada masalah-masalah baru yang muncul. Nah, di sini perlunya kita menjaga ruang privasi di dalam sebuah keluarga. Suami butuh juga me time, istri juga butuh me time gitu. Dan self disclosure ini pada keluarga happily family juga nggak tinggi-tinggi banget karena mereka masih membutuhkan ruang privasi. Dan kita lihat garis ungunya itu yang menandakan positif komennya sedang. Nah, kita lihat kepada keluarga yang diidentifikasi sebagai keluarga yang tidak bahagia. Itu lihat negatif komennya tinggi, suka mengkritik, suka ngatur, suka memberikan komentar yang jelek-jelek dalam keluarganya. Kemudian yang warna ungu, keterbukaan dirinya rendah, karena udah nggak nyaman, udah nggak enak aja cerita sama anggota keluarganya, karena tidak terfasilitasi itu. Kemudian yang warna hijau, self disclosure-nya juga rendah. Nah, artinya apa teman-teman semua? Kita perlu untuk tidak banyak memberikan komentar negatif kepada keluarga kita, butuh, tetapi itu yang bersifat membangun. Kemudian kita butuh menjaga ruang privasi, apalagi di era new normal ini ya, bekerja juga masih dalam rumah, kita berilah kesempatan kepada anggota keluarga kita untuk berekspresi di ruangnya masing-masing, tapi tetap dengan menjaga keakraban. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana karakteristik kids zaman now, karena kita kan bakal mempersiapkan diri menjadi orang tua ya. Kita harus tahu dulu bagaimana sih ciri-ciri dari kids zaman now ini. Nah, ini yang saya ambil dari Kekomukan. Nongkrong ngumpul lupa waktu, dicariin emak, itu pun kalau dicariin hidup hampa kalau nggak punya paket internet, nggak connect wifi. Ini bener banget ya, generasi melek internet. Yap, some people bilangnya generasi micin, ya sebagian, nggak semua sih, masih banyak juga yang berprestasi dan nggak malu-maluin, curhatnya di fake account. Nah, ini dan seterusnya, ini adalah karakteristik kids zaman now. Dan yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa salah satu ciri dari kids zaman now adalah generasi yang melek internet dan generasi yang sangat-sangat butuh terhadap teknologi. Nah, kita lihat persoalan di era digital ini. Kita akan kita akan menjadi orang tua yang berada di era digital gitu ya. Pandemi COVID ini membuat penggunaan gadget dan internet semakin sering ya. Kemudian dampak globalisasi dan kemajuan teknologi menghambat kualitas pengasuhan orang tua. Dan ini terbukti saya temukan sendiri di tetangga saya, di mana ibunya memasukkan anaknya ke pesantren karena udah nggak kuat lagi ngasuh anaknya yang sering main HP. Kenapa ini terjadi? Karena adanya ketimpangan ilmu antara digital native atau generasi yang lahir di era 1990-an hingga 20 dan digital imigran, generasi yang lahir sebelum tahun 1980. Nah, saya mempunyai orang tua yang ini, yang digital imigran.
nggak paham bagaimana cara belajarnya anak zaman sekarang, sehingga orang tua yang nggak mau dan nggak mampu untuk menyesuaikan diri. Adaptasi juga sudah dibahas sama Pak Ewong Sewako ini. Makanya terjadi kasus-kasus seperti ini, lepas tanggung jawab dari tugas keluarga yang juga berfungsi sebagai memberikan kasih sayang dalam pengasuhan tersebut. Nah, oleh karena itu, memang keluarga di era digital ini dituntut untuk mau dan mampu terus belajar menghadapi perubahan agar dapat menjalankan fungsinya dalam proses pendidikan. Dan fungsi keluarga ini juga sudah dibahas panjang lebar sama Bapak Ewang Sewako. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah di dalam keluarga itu setidaknya lah memfasilitasi fungsi cinta kasih, melindungi. Itu yang paling penting banget dimiliki oleh sebuah keluarga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita mendidik anak zaman now di era digital. Udah ada ketimpangan ilmu, kemudian orang tuanya lahir di digital imigran, orang tua harus mau belajar. Nah, salah satunya adalah dengan mediasi orang tua. Apa itu mediasi orang tua? Yaitu interaksi antara anak dan orang tua terkait internet. Nah, mediasi orang tua ini terdiri dari 3 bentuk perilaku. Yang pertama mediasi aktif, kemudian mediasi pembatasan, dan co-using. Nah, mediasi aktif ini adalah antara orang tua dan anak itu mempelajari konten-konten media atau internet yang terjadi ketika sama-sama terlibat nih, sama-sama ngelihat, sama-sama menonton. Nah, di sana langsung orang tua memberikan nilai-nilai, memberikan entah itu saran, kritik terhadap konten yang sedang mereka tonton. Nah, di media pembatasan itu ada peran orang tua untuk menyusun aturan-aturan yang membatasi penggunaan waktu yang dihabiskan untuk mengakses media atau internet, lokasi atau kontennya. Jadi nggak semerta-merta dikasih anak menggunakan handphone tersebut. Kemudian bentuk perilaku yang ketiga adalah co-using, yaitu ada peran memonitor. Kita memberikan kesempatan juga kepada anak untuk menggunakan gadget, tetapi kita tetap memberikan proses memantau aktivitas penggunaan internet tanpa komunikasi verbal. Nah, tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman kepada anak dalam mengakses informasi tersebut tanpa mengomentari, agar anak itu juga belajar dengan sendirinya. Nah, bagaimana sih cara kita membatasi anak ini? Yang di bagian media pembatasan ini adalah ini yang disarankan oleh American Academy of Pediatrics. Yang pertama adalah ini yang idealis ya, teman-teman semuanya. Tapi pada kenyataannya enggak semuanya ini terjalankan dengan ideal. Saya pribadi pun juga belum mampu menjalankan ini semua. Tapi setidaknya ini bisa menjadi bekal kita lah, idealnya seperti ini. Yang pertama, jauhkan TV, gadget, dan internet dari kamar anak. Awasi apa saja yang diakses anak di gadgetnya. Jangan pernah menggunakan gadget untuk menenangkan anak yang menangis maupun mengamuk. Nah, ini jangan pernah, haram hukumnya. Saya masih belajar banyak di sini untuk tidak memberikan handphone kepada anak saat menangis, karena kalau kita sudah terbujuk rayu dengan tantruman anak, dia akan menjadikan tantrum itu sebagai jurus untuk mendapatkan handphone. Kemudian gunakan media TV, video maupun aplikasi untuk mendiskusikan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Kemudian gunakan alasan yang tepat saat akan membatasi anak dari penggunaan TV media. Jadi kita melakukan dialog ya teman-teman kepada anak. Kenapa kita tidak boleh? Dengan bisa saja dengan menonton video. Ibu nggak boleh kamu banyak-banyak nonton handphone karena ibu khawatir, ibu takut nanti matamu rusak. Nah, dengan dialog-dialog seperti itu juga akan mengajarkan anak kita untuk aware bahwa aku dilarang karena ada efek negatif dari perbuatanku. Kemudian American Academy of Pediatrics ini juga tidak memperbolehkan anak di bawah usia 13 tahun itu untuk punya gadget sendiri gitu. Kalau mau punya gadget ya minjem punya orang tuanya. Kemudian orang tua juga harus membuat aturan soal durasi bermain gadget yang sehat. Idealnya yaitu 1 sampai 2 jam per hari. Nah,
Ini menjadi PR kita bersama nanti ketika kita sudah menjadi orang tua, apakah kita akan mampu menjalankan saran-saran ini. Silahkan ditanyakan kepada diri masing-masing. Nah, apa sih manfaat kita melakukan mediasi orang tua? Ini adalah untuk melindungi anak kita dari perilaku yang menyimpang, perilaku internet yang menyimpang. Entah itu pornografi, entah itu menonton kekerasan yang tadi gitu ya. Karena kita tahu generasi zaman now ini sangat cepat memahami dan mempelajari teknik media digital, tetapi mereka kesulitan dalam menyaring informasi. Sehingga dengan adanya 3 perilaku tadi ya, coercing, mediasi aktif, mediasi pembatasan, ini akan membuat anak maupun orang tuanya sendiri mencapai literasi digital tertinggi. Apa itu literasi digital tertinggi? Adalah kapasitas seseorang untuk dapat mengambil keputusan, memilih, mengkritisi, mengevaluasi keaslian, keterpercayaan sumber informasi, dan kesadaran tentang etik dunia cyber serta dampak sosial terhadap konten informasi. Pikir dulu sebelum sharing, baca dulu keabsahan, ini benar nggak informasinya, ini dari mana datangnya, dan ini benar-benar literasi media digital ini adalah tantangan kita mendidik anak, bukan hanya orang tua ya, tetapi bagaimana kita menjalankan fungsi keluarga tadi, fungsi sosialisasi untuk bisa membangun kesadaran pada anak mencapai literasi media digital tertinggi ini. Nah, selain itu ketika kita sudah menjadi orang tua, ada 7 pilar pengasuhan yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, tanyakan kesiapan kita menjadi orang tua. 5 basic yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu harus terpenuhi. Kemudian adanya peran ayah dalam pengasuhan. Sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bagaimana peran ayah ini dapat meningkatkan kemandirian anak, menurunkan kecemasan, gitu ya. Contoh sederhana nanya dari peran ayah ini adalah misalnya main sepeda ya. Kalau ibu ngajarin anak sepeda itu megangnya dari depan. Kalau takut banget gitu loh anaknya jatuh. Beda banget sama bapak-bapak. Pasti megangnya dari belakang. Udahlah bun, jatuh sedikit nggak apa-apa. Nah itu sudah kelihatan bedanya antara pengasuhan ayah dan ibu. Jadi butuh banget ayah ini berperan dalam pengasuhan karena ada skill-skill tertentu yang nggak bisa di-cover oleh seorang ibu. Kemudian rumuskan tujuan pengasuhan dan ini akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian komunikasi yang baik dan menyenangkan, pendidikan agama ini sangat penting ya, karena kita anak ini adalah investasi dunia akhirat yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Yang Maha Kuasa. Kalau itu positif, nanti di masa tua kita akan mengambil hikmahnya. Kalau itu negatif, kita akan mengambil hikmahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita juga perlu mengajarkan anak kita bagaimana mempersiapkan dirinya sampai balik, gitu ya, sampai dewasa. Dari kecil sampai dewasa itu kita perlu mengajarkan kepada anak kita. Dan yang terakhir adalah bijak berteknologi. Nah, ini adalah terkait dengan rumuskan tujuan pengasuhan. Saat saya ditanya apa sih tujuan pengasuhan, saya tuh masih belum bisa merumuskan. Saya ingin anak saya tuh jadi hafiz Quran, saya ingin anak saya tuh jadi dokter. Saya sadar ternyata saya lebih menekankan pada aspek profesional. Padahal sebenarnya mendidik anak bukan hanya soal dia mau jadi apa, dia pintar di mana, dia expert di mana. Tidak, teman-teman. Tetapi kita mendidik anak ini setidaknya ada 7 hal yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak kita. Yang pertama, anak kita itu memiliki akhlak yang mulia, beribadah, menjalankan perintah yang maha kuasa, dan menjauhi larangannya. Kemudian, siap menjadi calon suami atau istri, agar nggak ada lagi yang namanya kekerasan, nggak ada lagi mengabaikan istri atau mengabaikan suami. Kemudian siap menjadi calon ayah atau ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah profesional. Nah ini sering banget orang tua tuh habis waktunya di profesional. Siang les, malam les, sore capek main gadget, nggak ketemu sama orang tuanya. Sayang banget kan? Kemudian bermanfaat untuk orang banyak, menjadi pendidik, baik pendidik untuk istrinya, suaminya, maupun anaknya. Selanjutnya adalah menjadi pengayom. Bagaimana anak kita itu nanti bisa menjadi pengayom.
bukan hanya di keluarganya, keluarga kecilnya, tapi juga pengayom bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan cara apa kita bisa merumuskan ini? Dengan cara memberikan teladan yang baik, kemudian dialog, dan memberikan aturan dan konsekuensi yang disepakati secara bersama. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Nah, akhir kata, sebagai penutup, pandemi COVID-19 adalah pelajaran berharga dan sinyal waspada untuk kita semua, karena perubahan di depan mata. Siapkan bekal, jadilah orang tua yang mendidik anak sesuai dengan zamannya, dengan tetap berlandaskan kepada agama dan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan ambil yang baiknya saja, yang jeleknya, yang buruknya tinggalkan di sini. Saya serahkan kepada Bapak Wimbo. Oke, terima kasih Mbak Yuni, paparan yang luar biasa menurut saya. Jadi kedua narasumber ini materinya hari ini luar biasa menurut saya. Jadi ini sampai ada beberapa pertanyaan sudah masuk ini. Eh, Nanti untuk kita bikin dua sesi. Sesi pertama tiga penanya dulu, terus dijawab kedua narasumber. Terus habis itu kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. Baik, sesi pertama ini ada yang tanya nih dari siapa nih? Dari Angga Free Andika gitu ya. Ini yang nanya eh kekerasan yang dialami seorang anak dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua, apakah orang tua tersebut ada potensi memiliki gangguan psikis atau kelainan? Di mana kita tahu seharusnya orang tua itu menyayangi anaknya bukan menganiaya. Oke. Ini terkait video tadi dari narasumber kedua, Mbak Yuni. Monggo Mbak Yuni bisa langsung dijawab. Ya, sebentar. Ini share screen saya udah mati atau masih ada, Pak? Masih ada ini. Masih Masih ada ada. ya. Iya, terkait video Di itu, stop share screen aja. ya, coba. Udah di stop sih, Pak. Dikeluarin dulu. Ya. Eh, Oke, udah stop share. Oh ya, Udah Mbak. baik Ah, ya. Ya, teman-teman semuanya, kalau ada yang ingin menambahkan, yang ingin memberikan masukan, saya persilahkan ya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini seutuhnya benar ya, karena ini adalah media kita untuk berdiskusi, untuk sharing ilmu dan sharing pengalaman. Nah, terkait dengan video tadi, apakah ada gangguan psikis dari orang tua gitu ya? Uh, kita tidak bisa mendeteksi ya, karena harusnya memang ada asesmen yang mendukung bahwa ketika terjadi kekerasan memang ada potensi gangguan dari orang tuanya. Tapi setidaknya yang saya ketahui adalah pengalaman masa lalu itu sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana kualitas pengasuhan anak orang tuanya. Jadi kita itu belajar observasi ya. Kita dapat ilmu dengan melihat, dengan memperhatikan, kemudian masuk ke memori kita dan menjadi ilmu. Dan dengan anggapan-anggapan yang kalau kita nggak punya ilmu juga nih, kita akan menerapkan pengasuhan yang sama dengan anak kita. Aku dulu dididik sama kakekku dipukul. Buktinya aku jadi orang sukses, aku jadi rektor misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya semua itu tidak tepat gitu ya. Jadi pada dasarnya ya nggak boleh kekerasan itu. Jangan sampai kalau memang ada pengalaman yang tidak baik di masa lalu, ya cukup stop di kita. Jangan sampai ke anak kita, karena efeknya sama nggak baik. Karena itu mata rantai, akan terus merembet ke anaknya nanti. Gitu. Mungkin Pak Ewa Sewako ada tambahan? Ya, saya menguatkan
statement dari Ibu Yuni Kartika ya, berarti betul, memang tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa orang tua dengan kekerasan terhadap anak itu tidak sayang sama anak gitu ya, tetapi kita juga melihat dulu seberapa kasusnya, mohon maaf ya, seberapa berat, lalu harus ada asesmen terlebih dahulu, jadi tidak bisa langsung menyimpulkan, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, tidak bisa. Jadi ada multifaktor yang harus kita lihat di sana, tidak bisa dari satu sisi. Itu saja, terima kasih. Baik, jadi menarik ini pembahasannya. Artinya bahwa memang kita tidak bisa serta-merta untuk langsung melakukan judging bahwa ini jadi kekerasan gitu ya. Pertanyaan yang kedua ini dari Kalimantan ini. Dari Kalimantan. Ini pertanyaannya adalah ini yang Mas Ewang dan Mbak Yuni yang dihadapi orang tua sekarang nih, bahwa bagaimana gitu ya, bagaimana membuat menciptakan, sebagai orang tua menciptakan suasana yang menarik untuk anak-anak tetap semangat studi from home gini. Ini kecemasan yang dihadapi orang tua selama pandemi ini. Mulai kemarin tuh banyak kasus yang saya baca ini, dan saya baca dan saya dengar ini di lingkungan saya, sekitar saya, orang tua pada ngeluh, wah ini kita bayar SPP tapi gurunya nggak ngapa-ngapain, malah kita yang sebagai orang tua jadi ada kerjaan tambahan ini. Ya ini mungkin Mas Ewang bisa berbagi atau Mbak Yuni dulu atau Mas Ewang dulu deh. Mas Ewang dulu aja. Oke, baik, terima kasih. Nah, bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik untuk anak-anak ya, work from home ini, terutama untuk keluarga yang memiliki putra-putri ya. Karena ternyata ada yang juga bilang, Mas Wimbo, ternyata guru di rumah lebih galak gitu ya daripada guru yang ada di sekolah gitu ya. Oh. Jadi dia pengennya malah justru belajar ke sekolah lagi karena di rumah lebih galak. Nah, bagaimana orang tua itu harus bisa menciptakan situasi yang menyenangkan? Salah satunya adalah carilah waktu yang tepat untuk bermain bersama keluarga di luar. Masing-masing tidak ada, mohon maaf, maksudnya tidak saling pegang gadget. Ambillah waktu suatu ketika untuk main-main di luar dengan permainan yang tradisional, yang untuk bisa mengasah sensorik motorik anak, gerakan-gerakan untuk anak yang bisa lebih ke fisik ya, fisik dan juga mentalnya lebih terasah di sana, tidak melulu gadget gitu. Nah, kalau untuk terkait dengan berhadapan gadget, nanti kan ketika conference ya dengan guru yang ada di sekolah itu sudah ada jadwalnya sendiri. Tapi untuk di luar itu carilah waktu yang sama-sama pas longgar, orang tuanya pas longgar, putra-putri yang juga tidak sedang on class, sehingga bisa meminimalkan yang namanya gadget gitu. Biar bisa lepas dari gadget, carilah waktu, mainlah sebentar di luar, mainlah semua, ataupun di dalam rumah yang tidak menggunakan gadget. Mungkin permainan tradisional, permainan yang sudah ditinggalkan, itu coba untuk diterapkan. Kalau dari saya sarannya seperti itu. Oke. Monggo Bu Yuni. Monggo Mbak Yuni. Ya. Tadi bagaimana kita mendidik anak zaman now ya, bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita tidak bisa pungkiri internet di era digital, kita harus dituntut untuk mampu dan mau belajar sebagai orang tua. Mau nggak mau kita harus memikirkan kira-kira apa sih ide kreatif untuk anakku, trial error lu pasti gitu. Dan saya mengacu kepada hasil penelitian itu, 3 mediasi orang tua ini, pekerjaan itu dilakukan pada waktunya. Coba aktifkan mediasi aktif ya. Yang pertama ada 3 perilaku mediasi aktif, mediasi orang tua. Mediasi aktif, yang kedua mediasi pembatasan, dan yang ketiga memonitoring. Pada saat kita belajar bersama, pagi kan misalnya ada waktunya sekolah, berarti kita mengaplikasikan mediasi aktif, sama-sama belajar. Nggak ada terganggu sama yang lain. Usahakan tidak ada terdistraksi sama yang lain. Mediasi aktif itu diaplikasikan. Nah, ketika udah belajar, kemudian udah makan siang gitu ya udah nggak ada lagi gadget. Harus ada aturan dan harus ada kesepakatan bersama gitu. Kemudian pada aktivitas-aktivitas yang agak longgar gitu ya, misalnya ibunya mau masak gitu ya, nggak bisa nemenin anak main, pakai mediasi pembatasan gitu ya. Boleh nonton gadget, tapi kita tetap memperhatikan kontennya. Nggak bisa dibiarkan begitu aja. Anak itu kan pastilah ini zaman now ya, pasti hiburan itu
didapatkan dari lihat Instagram, nonton YouTube, itu pasti. Nah, ketika udah sama-sama ini sama-sama longgar di waktu malam hari, aktifkan co-using-nya, memonitornya. Anak nggak apa-apa main gadget, ibu nggak apa-apa main gadget, sama-sama main gadget. Karena berdasarkan hasil penelitian, ini juga memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mencapai literasi media digital itu. Nah, kalau orang tua sudah menetapkan 3 ini saja, bekerja pada waktunya, bermain pada waktunya, pakai internet pada waktunya, main handphone pada waktunya, maka belajar itu akan menjadi bergembira. Saya rasa seperti itu, Pak. Ya. Oke. Jadi dari keduanya bahwa kalau Mas Hewan ngomong bahwa carilah waktu gitu ya, quality time gitu untuk keluarga. Sediakan waktu untuk anak-anak gitu ya. Kalau Mbak Yuni ngomong bahwa proses mediasi perlu dan penekanan pada rule-nya, aturan mainnya gitu ya. Artinya bahwa anak-anak dan alasannya kenapa gitu ya. Nah, ini jadi tips menarik nih hari ini. Bagaimana tetap semangat anak-anak kita memberikan sebagai orang tua memberikan semangat pada anak-anak untuk school from home gitu ya. Baik, tadi juga menarik saya bisa tarik garisnya bahwa di kedua materi ini sebenarnya privasi space ya. Privasi space antara pasangan gitu ya. Iya. Jadi kalau kalimat kalau nggak ada spasinya juga nggak enak dibaca walaupun terbaca gitu ya. Jadi jarak itu perlu. Nah, mengenai itu ini ada yang tanya nih Mas Ewang sama Mbak Yuni. Bagaimana cara sorry. Ini dari Bu Septin ini. Bagaimana kiat-kiat dalam perspektif psikologi untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam kondisi pandemi, apabila posisi orang tua tidak tinggal bersama dengan anak-anaknya, tinggal beda kota ini. Jadi ada jarak nih orang tuanya nih. Bagaimana nih? Mas Ewang dulu, monggo, Mas Ewang. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk ketahanan keluarga yang kuat begitu ya, meskipun berada di daerah yang berbeda, tidak tinggal satu tempat gitu ya kurang lebihnya ya, Mas Bimbo ya. Ya, baik. gitu Mas Ewang. Sebenarnya bukan sekedar tinggal bersama atau tinggal tidak bersama, tetapi yang diperlukan di sini adalah sebuah perhatian dan kasih sayang, saling mengekspresikan cinta kasihnya, sehingga berada dimanapun. Ketika ada media yang saat ini sudah serba canggih, ada media yang bisa menjembatani itu, lakukan. Jadi kita tidak terbatas lagi untuk ruang dan waktu, karena sekarang sudah sangat-sangat canggih. Ada WhatsApp, ada video call, ada conference, ada seperti yang saat ini kita lakukan, webinar. Itu lakukan untuk melakukan sebuah komunikasi yang efektif, memberikan sebuah perhatian, membuat sebuah sentuhan-sentuhan personal, sehingga dia merasa, oh ternyata orang tua saya meskipun jauh, ternyata aku yang dipikirkan gitu. Meskipun orang tua saya sibuk di sana, tapi ternyata saya yang masih menyempatkan untuk memberikan perhatian ke saya, sekedar menanyakan apa kabar hari ini nak, apa kabar hari ini papa mama, apakah papa mama sehat, apakah mama sudah dahar atau sudah makan, apakah hari ini bahagia, apakah hari ini sudah beribadah, apakah hari ini sudah bersyukur. Itu sebuah bentuk perhatian yang saya kira meskipun berbeda tempat tapi bisa tetap dilakukan. Saya kira komunikasi yang seperti itu harus dibangun. Kalau memang tidak satu tempat pun saya kira tetap bisa dilakukan. Saya kira komunikasi yang penting itu komunikasi perhatian cinta kasihnya itu sih Mas kalau menurut saya. Oke. Lebih kepada itu. Berarti paling enggak mengajak anak-anak juga aware untuk sensitif dengan hal-hal tadi ya. Kita menyampaikan lewat media sosial gitu ya. Sekalian juga ini juga melatih kesiapan kita sebenarnya di era pandemi ini. Jadi kesiapan kita sebagai orang tua. Dan sebenarnya kita itu banyak belajar sama anak sebenarnya. Bukan anak belajar sama kita gitu ya. Betul. Tapi kita sebagai orang tua itu belajar sama anak sebenarnya. Ya. Oke, Mbak Yuni gimana Mbak ini? Ya, tambahannya mungkin ini aja Pak. Tahu waktunya gitu ya, karena kan kita LDR ya, pasti ada kesibukan masing-masing, dari
jam segini orang tua bekerja, jam istirahat mungkin bisa pakai media sosialnya untuk membangun apa yang disampaikan oleh Pak Ewang Sewako tadi, cinta kasih, mengekspresikan perasaannya, tapi di waktu yang tepat gitu ya. Jangan sampai kebutuhan kita ingin dicintai, dikasihi, itu diminta dipenuhi di waktu yang nggak tepat gitu loh. Jadi dapatnya malah negatif, minta dicintai, dikasihi, tapi orang yang kita tuntut untuk mencintai, kasih sedang sibuk, gak fokus ke sana, justru malah dapatnya yang gak baik. Jadi tetap mempertimbangkan waktunya, waktu yang tepat, kapan kebutuhan ini bisa dapat gitu loh. Itu aja Pak. Ya, betul sekali. Setuju. Oke, jadi yang saya tangkap adalah bahwa dari kedua panelis ini, Mas Ewang dan Mbak Yuni mengatakan bahwa sebenarnya kita yang perlu kita tekankan sebenarnya supaya anak itu harus merasakan dicintai gitu ya. Itu intinya. Bahwa jangan kita memaksakan bahwa kita itu mencintai, tapi anak harus merasakan bahwa dia dicintai. Ya. Oke, ini 3 pertanyaan pada sesi pertama, kita masuk sesi kedua. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di acara webinar ini, karena kita hentikan sejenak karena ada azan. Oke, Mas Ewang, Mbak Yuni, ini ada masih sesi kedua. Ini masih ada pertanyaan begitu ya tentang materi hari ini gitu ya. Ini ada yang menanyakan bahwa, wah ini panjang sekali, ini dari Malang, Mas Sony ini, Mas Sony, ini mahasiswa Uniga ini. Yang pertama adalah tidak semua mempunyai keberuntungan mendapatkan pembelajaran tentang new normal. Bagaimana kita memberi contoh pada lingkungan, sedangkan kita sendiri harus menjaga jarak dengan lingkungan itu sendiri. Terus yang kedua adalah apakah dalam sebuah keluarga masih perlu adanya privasi masing-masing. Oke, mungkin Mbak Yuni dulu, Mas Ewang ini kayaknya masih off dulu ini. Monggo Mbak Yuni. Mikrofonnya masih ke unmute tuh. Oh ya, maaf Pak. Masih mute. Iya, udah halo. Iya. Ya, boleh. Yuk. Gimana pertanyaan pertama tadi, Pak? Tidak semua orang. Yang pertama adalah tidak semua orang mempunyai keberuntungan mendapatkan pembelajaran tentang new normal. Iya. Bagaimana kita memberi contoh pada lingkungan, sedangkan kita sendiri harus menjaga jarak nih pada lingkungan sendiri. Sederhananya nggak usah kasih contoh, cukup selesai dengan diri kita sendiri dulu aja, gitu loh. Maksudnya kalau kita nggak selesai dengan diri kita, gimana kita mau kasih contoh ke orang gitu? Ya udah apa yang kita mampu aja yang kita lakukan. Kalau bisa berdiam diri di rumah, ya berdiam diri di rumah. Kalau mampu, ya pokoknya apa yang mampu Bapak Ibu kerjakan di rumah berdasarkan tanggung jawabnya, udah itu aja dulu udah cukup, nggak perlu keluar-luar, nggak perlu yang lebih luas itu. Karena ketika kita udah disiplin dengan diri kita sendiri aja, itu sebenarnya udah ngebantu pemerintah banget kok. Gitu Pak. Oke. Gitu ya Mbak ini ya. Oke. Mas Ewang mau menambahkan mungkin? Iya, terkait dengan itu tadi memberikan contoh bagaimana memberikan contoh kepada lingkungan sosial seperti yang disampaikan Bu Yuni Kartika, betul, selesaikan dengan dirimu sendiri bahwa kalau masing-masing dari kita itu menerapkan protokol kesehatan, menjaga kehidupan bersih, perilaku yang sehat, menggunakan masker ketika di luar, itu sudah menjadi contoh loh buat orang lain. Sebenarnya kita nggak perlu bilang, ayo kamu contoh aku, tapi ikuti saja apa yang sudah kita lakukan hari-hari. Itu sudah sebuah contoh menurut saya. Itu aja sih. Jadi kita nggak perlu ngomong ayolah dan sebagainya, tapi mulai dari kita, jaga kebersihan lingkungan, kemudian kemana-mana kita pakai masker. Meskipun kalau maaf ya, kalau orang-orang di kampung itu kadang-kadang agak malas pakai masker. Nah, kita pakailah masker, contohin. Kalau seandainya dia nggak punya, kasih itu loh akan lebih bagus. Saya kira itu aja.
Oke, sepakat saya Mas Ewang, Mbak Yuni. Jadi kita nggak perlu apa diri kita sendiri, lingkungan yang terkecil dulu, baru kita ngomong di luar itu semua gitu ya. Karena Itu itu ya, sudah gitu ada ya poinnya tauladannya, bahwa Pak. Karena udah gitu tauladan ya. gitu, memberikan tauladan, nggak perlu Oh, nasehat-nasehat, dan ngomong-ngomong gitu. benar benar benar. Oke, yang kedua adalah apakah dalam sebuah keluarga masih perlu adanya privasi masing-masing? Jenisnya seperti apa itu? Monggo Mas Ewang, apa Mbak Yuni dulu ya, Mbak Yuni. Ya, eh, penting banget ada privacy seperti penelitian Olson de Friend tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu identifikasi pasangan yang teridentifikasi sebagai pasangan yang bahagia, ciri-cirinya adalah self disclosure-nya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu loh, rendah, sedang, tapi tinggi. Maksudnya dia nggak setinggi orang dating, nggak setinggi orang berpacaran gitu. Maksudnya nggak setinggi orang yang ya itu tadi saya lupa. Ya, artinya apa? Kita butuh ruang privasi antara ayah, ibu, dan anak. Nggak boleh, ibu tuh pengen tahu aja, anak kamu ngakses apa aja, nak kamu chat sama siapa aja. Nggak perlu sekepo itu. Nggak, karena anak nggak suka dengan cara-cara seperti itu. Gitu juga suami ke istri. Istri jangan setiap menit ngechat suaminya mau tahu chatan sama siapa, setiap menit nelfon lagi di mana, gitu ya. Itu nggak enak banget. Bahkan itu bakal ngerusak hubungan hubungan romantis antara pasangan itu. Ya, ada saatnya kita butuh me time, kita butuh sendiri, kita butuh mengumpulkan energi loh untuk berinteraksi dengan orang. Kalau orang introvert kan mengambil energinya dari sendiri nih. Nah, kalau orang ekstrovert kan energinya akan muncul dengan berinteraksi dengan orang-orang sosial lah. Biarlah mereka me time-nya kalau memang dengan lingkungan sosial kita memberikan kepercayaan gitu. Jangan semuanya kita ingin ikut campur. Caranya seperti itu sih, berikan kesempatan kepada pasangan dan anak kita untuk berekspresi. Jangan terlalu ikut campur dan pengen tahu. Itu sih Dan dari itu saya. mungkin nggak mudah ya Mbak Yuni ya. Betul banget Pak. Harus belajar. Awal-awalnya pasti kita trial error lah. Rumah tangga itu kan pembelajar ya. Ayah ibu kita semua adalah orang pembelajar, nggak ada yang sempurna, pasti belajar gitu loh. Dan kalau kata Ibu Tina itu kan keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi keluarga yang mampu mengatasi masalahnya. Jadi nggak apa-apa kalau konflik banyak dalam rumah tangga, itu bagus. Tapi skill untuk mengatasi konfliknya itu yang dibutuhkan, itu yang susah, dan itu butuh latihan, baik dari ilmu, dari teori maupun dari experience-nya. Oke, Mas Ewang mau menambahkan Mas Ewang gimana? Ya, saya menambahkan tadi sudah disampaikan ke Ibu Yuni Kartika ya, tetapi saya segera menambahkan kembali bahwa memang masih perlu privasi di masing-masing anggota keluarga. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang seharusnya anak belum terfikirkan justru di-share ke anak. Permasalahan di dalam sebuah keluarga antara suami dan istri itu justru malah di-share ke anak. Begitu juga sebaliknya. Itu hal-hal yang seperti itu juga dirahasiakanlah untuk orang tuanya saja. Jika anak belum mengerti, ya nggak usah dikasih tahu dulu. Udah cukup orang tua saja selesaikan gitu. Terus selain itu misalnya juga suami istri. Kalau itu masalah di kantor atau privasi di kantor dan itu harus berkaitan dengan rahasia jabatan dan rahasia negara misalnya, ya cukup dia sendiri saja, tidak perlu dikasih tahu ke anggota keluarga yang lain gitu. Ataupun kalau misalkan seorang psikolog atau dokter, ya nggak usah cerita, harus menjaga privasi kliennya atau pasiennya tersebut. Misalnya seperti itu, harus menjaga privasi betul-betul. Itu Mas Wimbo. Oke, Mas Ewang. Jadi pada dasarnya privasi space itu perlu ada gitu ya. Perlu ada, Yang betul. dikatakan bahwa perlu ada. Dan itu dibahas juga bahwa pernikahan itu adalah penyesuaian diri seumur hidup. Selalu belajar gitu ya, saling belajar. Oke, Mas Ewang, Mbak Yuni, jadi sesi 2 kita sudah berlangsung. Ini panitia boleh nggak ditambah nih waktunya?
Halo Pak, Pak Wimbo Panitia, monitor. Iya Pak. ya panitia boleh ditambah enggak waktunya? 5 menit. Boleh Pak, kita pas sampai jam 12 ya Pak ya. Oke, oke. Sekarang kita buka untuk pertanyaan dengan raise hand. Jadi yang mau menanyakan, oh ini sudah ada nih. Maulana Akbar, coba di mikrofonnya bisa di unmute untuk langsung bertanya pada kedua narasumber. Maulana Akbar, siapa nih? Mana nih? Maulana Akbar. Wah ini raise hand nggak ada Oh, nih. kepencet, Pak. Oh kepencet mungkin. Yang lain mungkin raise hand. Oh ini ada nih. Siapa nih? Susianti, Susianti. Mana nih? Mbak Susianti. Mbak Susianti. Kepencet juga ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kameranya bisa dihidupkan Mbak. Mungkin kita bisa lihat sama-sama Mbak Susianti ini Iya. Nggak usah, dari Kak. mana Langsung bertanya kotanya. dari Gorontalo. Oh langsung bertanya. Oke, monggo. Iya, saya dari Gorontalo ingin bertanya bagaimana menghadapi anak yang broken home baik dari sisi emosinya, karena kadang orang yang broken home itu emosinya itu tidak bisa dikendalikan secara normal. Kadang mereka seperti sensitif begitu dan agak minder. Oke, ini putus-putus suaranya, tapi saya tangkap pertanyaannya bahwa bagaimana mengendalikan anak-anak yang dari hasil broken home ya, keluarga broken home. Gitu ya, Mbak Susianti ya. Ini Usianya suaranya agak berapa, Pak? putus-putus. Usianya. Usianya berapa? Wah, hilang langsung. Oke, garis besarnya begitu Mbak Yuni, Mas Ewang. Artinya bahwa ini bagaimana mengendalikan emosinya anak-anak yang dari keluarga broken home di tengah pandemi terutama ya, kayak gini nih. Monggo, silakan Mas Ewang dulu ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Susianti Akatno dari Gorontalo. Memang tidak mudah ya untuk setiap anak, tentunya menginginkan untuk setiap orang, setiap anak juga menginginkan keluarga yang utuh, bahagia, harmonis gitu ya, sejahtera. Tapi kadang-kadang juga ternyata tidak seperti yang diharapkan, sehingga ada yang keluarga yang broken home, apalagi mungkin ada perpecahan di dalam sebuah rumah tangga gitu. Nah, bagaimana untuk menghadapi seperti itu, mengajak anak-anak untuk bersama-sama mengerti dan memahami hal itu gitu ya. Tentu itu sebuah tantangan tersendiri yang perlu dilakukan. Yang pertama kali adalah jangan memperlihatkan permasalahan di depan anak. Yang pertama itu dulu. Jangan memperlihatkan permasalahan yang ada di depan anak tersebut. Sehingga anak yang seharusnya belum berpikir seperti itu, ya udah nggak usah gitu. Apalagi kita tadi tidak mendapatkan informasi anak itu usia berapa, anak itu apakah sudah bisa diajak komunikasi dengan baik atau belum, sudah nalar atau belum gitu ya. Kemudian yang kedua, ajaklah anak untuk berpikir positif dalam segala kondisi apapun ya, COVID ataupun yang lain. Ajaklah anak untuk berpikir positif. Nah, mari kita berpikir sama-sama positif. Untuk anak-anak yang mungkin sudah paham ya, untuk anak-anak yang sudah paham, atau kalau saatnya belum paham misalnya, yang belum paham masih di bawah 5 tahun, balita katakanlah, kita susah kan misalnya menjelaskan tentang COVID ini apa. Ya udah, caranya ya udah kita jelaskan, kita ajak ke perilaku hidup sehat, bersih ya, segala sesuatu ke arah positif. Begitu juga dengan masalah ini. Untuk anak yang broken home, yang belum bisa memahami, ajaklah dia untuk berperilaku positif apapun itu, kegiatan yang berpositif ya, kegiatan yang yang mengarah ke arah positif gitu ya, untuk memberikan bekal karakter kepada anak. Kemudian jangan biarkan anak itu menyesal diri terus nanti dia menyendiri. Kadang dampingi anak itu gitu ya. Berikan perhatian, sentuhan-sentuhan. Kadang-kadang anak itu tidak butuh solusi seketika, tetapi butuh sentuhan, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Itu sudah sebagai sebuah bentuk ya orang tua hadir di sana.
dia tidak sendiri gitu. Jangan membiarkan anak untuk sendiri. Kemudian juga diajak anak tersebut diajak untuk mencoba hal-hal baru yang positif yang sekiranya itu bisa membentuk karakter anak. Nggak apa-apa sekarang jatuh, terbentur, nanti akhirnya akan terbentuk. Gitu. Terbentur akhirnya lalu terbentuk. Ketika kita bisa melewati sebuah konflik, sebuah konflik di dalam rumah tangga, itu akan membuat keluarga kita semakin berkualitas. Oh, sudah mampu melewati ini, sudah bisa next step-nya, sudah bisa naik lagi. Insya Allah ketahanan keluarganya juga akan semakin lebih meningkat gitu. Kemudian jadilah tempat berbagi untuk anak. Jadilah tempat berbagi untuk anak. Jadi ketika anak-anak yang broken home, jangan ditinggalkan. Justru kita membuka waktu, membuka hati, membuka pikiran untuk mereka kembali ke saya, kembali ke ibu nak, kembali ke papa nak, bahwa silahkan apapun yang kamu rasakan, ceritakan. Meskipun kita sendiri seperti apa rasanya, tapi jangan kita justru ke anaknya, gitu ya. Justru jadikan kita menjadi tempat untuk berbagi kepada anak. Kemudian ketika butuh treatment khusus ya, misalnya sudah rasa-rasanya kok sudah nggak mampu gitu, datanglah untuk konsultasi sesekali ke psikolog ya boleh, atau ke psikiater juga boleh gitu. Saya kira itu beberapa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi anak yang broken home. Bu Yuni Kartika, silahkan. Iya. Monggo. Iya. Pemaparan Pak Ewang Swako sebenarnya udah lengkap banget. Cuma saya ingin memfasilitasi bahwa untuk mewujudkan ini, itu orang tua harus paham dan tidak bisa lepas tangan untuk menjalankan fungsi yang sudah dijelaskan sama Pak Ewang Swako tadi, fungsi kasih sayang. Karena di dalam kasih sayang itulah anak belajar tentang emosi. Gak bisa, walaupun sudah pisah, walaupun udah broken, ayah, ibu tetap harus bertanggung jawab, memfasilitasi, memenuhi kebutuhan, harus wajib fungsi, menjalankan fungsi keluarga, cinta kasih sayang ini. Apalagi kalau anaknya masih di bawah 5 tahun ya, itu benar-benar attachment, bonding ayah ibu. Ya udah, kalau memang ayahnya yang bercerai, jangan sampai kebutuhan-kebutuhan emosi anak tidak terfasilitasi. Ya, atur waktu seminggu sama ayah, tinggal sama ayah, seminggu sama ibu, itu kalau yang sama ya, tempatnya sama ya. Bagaimana kalau ada orang tua yang benar lepas tangan gitu ya. Asuhlah, letaklah anak ini pada orang yang kita percaya, yang bisa memfasilitasi kebutuhan emosi ini. Bisa di neneknya ya, kalau memang kita percaya, atau di daycare yang terpilih ya, kalau misalnya orang tuanya sibuk bekerja, atau kepada pengasuh yang benar-benar sudah kredibel gitu, yang bisa memfasilitasi kebutuhan emosi ini, agar yang negatif-negatif dari orang tuanya ini tidak terinternalisasi kepada anaknya. Gitu Pak. Selengkapnya tadi udah dijelaskan sama Pak Ewang Swako. Gitu. Baik, jawaban yang luar biasa kedua panelis ini. Artinya secara komprehensif membahasnya ini. Baik, ada satu pertanyaan lagi, saya kasih dua kesempatan lagi. Raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, Pak Jamaluddin Lado ini. Wah, ini dari mana, teman Pak? saya Pak, dari Papua. Oh, dari Papua. Oke. Pak Jamal, apa kabarnya Pak? Iya Yon, tadi aku udah nyatet-nyatet cuma ada yang kepotong catatanku ini. Sudah standby hari ini khusus parenting. Waduh, makasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ini Pak Ewako sama Mbak. Iya, ini kondisi memulai diskusi mediasi bersama anak yang cenderung tertutup. Kira-kira gimana awal masuk pertamanya sehingga dia tidak merasa didikte dan lain sebagainya. Itu aja sih pertanyaan. Tadi saya sudah di chat tapi belum kebaca tuh Mas. Makasih Mbak Yuni sama Mas Ewako. Ya, boleh diulangi Pak. Kami menerima putus-putus di sini. Boleh diulangi? Iya. Oh iya, sorry ini Papua ini. Tadi kan ada materi yang menarik sebenarnya bagaimana memulai mediasi terhadap anak, controllingnya, terus mengatur waktu dan lain sebagainya. Kalau anak yang tertutup bagaimana cara memulai awalnya sehingga dia tidak merasa didikte dan lain sebagainya. Ini kan kondisi anak ini tertutup nih. Strategi yang memulainya awalnya sebenarnya. Kalau sudah dimulai sebenarnya agak sudah. Baik, sudah tertangkap. Silahkan Bu Yuni. Ya. Oke, Mbak Yuni.
Ya, ya ini challenging banget sebenarnya untuk orang tuanya, harus benar-benar pinter-pinter putar otak gitu. Ada beberapa saran Pak yang bisa Bapak create lingkungannya. Yang pertama, coba ajak anak Bapak itu ke kafe. Kan anak zaman now ya, belajarnya tuh lebih enak di kafe gitu, ada wifi-nya. Nah, terus ngobrol-ngobrol santai gitu. Jangan langsung ke intinya, jangan langsung ke poin kita. Kita tanya dulu gimana anak kita gitu loh Pak. Sebagai pemanasan, olahraga aja butuh pemanasan Pak. Apalagi komunikasi dengan anak kan, apalagi ini membangun bonding, membangun kedekatan kepada anak, kita butuh pemanasan. Jangan langsung ke intinya dulu, kita pemanasan dulu, kita cerita-cerita kepada anak gitu ya. Nah kalau ini kan masa era pandemi ya, kalau ke kafe mungkin nggak bisa ya, ada memang waktu khusus yang kita sediakan. eh, Mungkin Bapak bisa ngechat anak Bapak gitu ya, Bapak pengen kita bertiga bersama ibu belajar bareng gitu ya, walaupun sebenarnya ini sangat asing dilakukan pada misalnya orang tua sendiri ini nggak pernah ngelakuin itu, tapi harus Pak, harus dilakuin itu, karena itu cara yang bisa kita lakukan. Untuk kalau orang tua nggak mulai duluan, anak itu nggak pede mau dekat orang tuanya, atau dia udah tertutup duluan kan, jadi mau nggak mau orang tuanya yang harus masuk, yang harus mulai duluan ke anaknya Pak, harus memulai pendekatannya gitu. Itu dari saya. Baik, Mbak Yuni, Mas Ewang, monggo Ya, ditambahkan. ya, saya mau menambahkan. Bu Yuni sudah bagus ya untuk jawabannya, tapi saya sekedar menambahkan. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan, Pak Jamaluddin, adalah anak itu merasa secure dulu. Anak merasa aman dan nyaman terlebih dahulu. Sehingga ketika anak sudah aman dan nyaman, orang tua masuk, itu akan dapat, orang tua akan keluar, dia akan lebih terbuka. Berbeda ketika anak yang terbuka, ekspresif, itu akan lebih gampang. Tetapi kalau untuk yang anak tertutup ini butuh sesuatu yang menantang gitu ya Bu Yuni tadi ya. Kita harus tahu betul kapan ini waktunya yang sekiranya anak itu lagi happy. Anak lagi happy, anak lagi senang, anak lagi gembira, Bapak masuk tapi dengan tidak ada judgement apapun ya. Tetap kita sama-sama berpikir positif, kita membuat anak itu menjadi nyaman, anak itu jangan sampai terbebani. Karena kalau anak sampai terbebani ataupun anak merasa dijudge gitu, kemungkinan besok dia nggak akan lagi tuh mau untuk curhat lagi gitu, akan lebih susah gitu. Itu salah satunya. Ketika anak sudah merasa nyaman, Bapak baru masuk ke situ. Nah, ini juga sama tantangannya ketika kita punya konselor ya, kita punya klien ya. Klien yang datang ke tempat klinik kita berbeda dengan klien yang kita datangi ke tempatnya mereka, itu berbeda. Kalau klien datang ke tempat kita itu sama dengan yang dia udah siap terbuka, dia udah siap sembuh. Tapi ketika kita yang datang ke tempat ke klien kita, itu justru kita butuh tantangan yang luar biasa. Kita harus menggali, membangun building rapport dan seterusnya. Sama halnya dengan analogi seperti yang Bapak pertanyakan tadi, bagus untuk anak-anak yang tertutup bagaimana? Itu tadi, buat anak nyaman dulu, buat anak menjadi secure dulu, baru masuk untuk treatmentnya. Saya kira demikian, Mas Wimbo dan Bu Yuni, serta Pak Jamaluddin, dan juga seluruh peserta seminar siang hari ini. Salam hormat dan salam hangat dari saya di Yogyakarta. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Ewang, jawaban luar biasa. Jadi sebenarnya dengan tipikal anak yang tertutup seperti ini, jadi orang tua jadi ekstra effort gitu ya untuk membangun bonding dan sebagainya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya orang tua itu banyak belajar sama anak sebenarnya. Artinya ya hal-hal seperti ini jadi tantangan buat kita untuk selalu kreatif, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun bondingnya begitu ya. Oke, satu lagi terakhir, Resen. Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Iya. Saya, Pak. Coba bisa disebutkan nama, asal dari mana? Angga dari Pamekasan, Pak. Mas Oh iya, Pamekasan. Iya. Ya, monggo. Gini, menanggapi pertanyaan yang awal tadi tentang fenomena banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia terutama. Apakah untuk kasus tersebut itu bersifat kontinuitas gitu? Misalkan nih orang tuanya adalah seorang yang broken home, dan apakah kemungkinan terbesarnya itu sang anak akan mendapati persoalan yang sama juga di masa yang akan datang? Karena
ada sebuah tulisan itu yang mengatakan bahwasanya jika orang tuanya itu adalah seorang broken home, maka kemungkinan anaknya pun juga akan demikian pula seperti itu. Mungkin mohon penjelasannya terkait statement seperti itu. Terima kasih. Baik, wah ini ada pengertian bahwa ada yang diwariskan gitu ya, polanya, polanya. Iya. Baik, monggo Mas Ewang, terakhir. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Angga, ini luar biasa. Bagus gitu ya. Mungkin ini juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang lain. Apakah betul? Apakah bisa? Apakah ada kemungkinan ketika orang tua atau keluarganya broken home, kemungkinan dia akan seperti itu? Begini, kalau untuk sebuah studi yang mengatakan terkait dengan mohon maaf, pelecehan seksual katakanlah ya, pelecehan seksual itu memang pernah ada studi. Tetapi kalau yang terkait dengan ini saya belum pernah mempelajari terkait dengan apakah demikian. Tetapi ada proses belajar di sana tentunya. Ketika ada proses belajar tentu saja akan berbeda. Tidak semua, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua orang tua yang broken home anaknya akan broken home. Tidak seperti itu saya kira. Tetapi kalau untuk yang pernah ada studi terkait dengan pelecehan seksual. Nah, anak dengan pelecehan seksual ketika dewasa nanti tidak ada treatment dan tidak ada proses belajar, saya pernah mendengar dari sebuah kajian itu akan berpotensi seperti itu juga. Tetapi kalau untuk yang rumah tangga broken home dan broken home, saya kok belum punya banyak referensi terkait dengan itu sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa nanti juga akan demikian. Tetapi ketika kita melihat dari studi kasus yang ada di sekitar kita, dari research yang ada di sekitar kita, dari yang kita perhatikan, tidak semuanya seperti itu. Meskipun dari keluarga yang broken home, tetapi justru itu akan sangat-sangat menjadi bagus, itu juga ada. Mungkin dia bisa mengambil sebuah pembelajaran dari orang tuanya tersebut, bahwa kasus ini orang tua saya seperti ini, jangan sampai saya seperti itu. Sehingga rumah tangganya pun juga baik-baik saja, itu juga ada. Tetapi memang juga kasus yang seperti disampaikan Pak Angga, itu juga ada, tapi lebih ke kecil kalau menurut saya. Jadi lebih ke ada proses belajarnya di sana. Karena tentu saja kondisi orang tua kan berbeda-beda, kondisi keluarga juga berbeda-beda. Lalu ada pembelajaran di sana, ada proses belajar lah di sana untuk putra-putrinya. Saya kira demikian, dan mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Terima kasih. Monggo ditambahkan mungkin Mbak Yuni. Iya, saya mau menambahkan sedikit aja. Betul, mungkin ada anak yang berasal dari keluarga bercerai bakal membentuk keluarga seperti mungkin ada, tapi tidak selalu. Dan saya sebenarnya udah neliti ini. Saya mengkaji bagaimana sih sebenarnya anak yang dari keluarga yang broken home, kemudian ditinggal orang tuanya, udah parah banget ya kasusnya. Justru sebenarnya itu tadi menguatkan pernyataan Pak Yang Sewako. Justru sebenarnya dia lebih bangkit dari sana karena dia udah ada proses belajar di sana. Ketika dia mampu memaknai proses belajar itu. Tetapi kalau misalnya nggak ada proses belajar benar-benar mentah ya, ditambah lagi pendidikannya rendah, kemudian lingkungannya temenan sama yang nggak jelas, anak jalanan, itu udah kemungkinan ke arah perceraian itu bakal semakin tinggi. Tetapi ketika kejadian traumatisnya broken home ini ada, tetapi anaknya ini udah punya bekal ya Pak, pengalamannya ada, bergaul dengan siapa, sekolahnya di mana, nah ini dia akan memfilter dan menjadikan kejadian traumatis ini sebagai pelajaran untuk dia bisa resilience sebenarnya membangun keluarga tangguh itu. Itu tambahan dari saya. Oke Mbak Yuni, jadi apa sebenarnya anak-anak yang terbangun dari perceraian ini juga tingkat resiliensinya juga tinggi sebenarnya. Tinggi banget ya. Pak. Ya, resilient banget ini sebenarnya. Jadi tidak selalu bahwa anak-anak yang dari keluarga broken home itu juga akan mewariskan juga hal yang sama gitu ya, pola-pola yang sama. Tapi ada juga, dan itu tidak sebagian kecil, sebagian besar juga mereka lebih tangguh, lebih tough untuk segala medan nantinya. Gitu ya. Oke, acara webinar hari ini mungkin waktu ya. Tapi sebelum diakhiri kita nanti ada acara foto-foto dulu nanti dipandu oleh hostnya.
boleh kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita pada hari ini, dan moderator bisa aplaus ya di sini ya, bisa kasihkan aplaus. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Ewa, kasih Bu Yuni, terima kasih Terima Bapak. kasih. Mudah-mudahan Terima kasih bisa banyak. silaturahim langsung ke Uniga ya nanti ya. Sukses untuk teman-teman Uniga di Amin. Malang. Ya, terima kasih Pak ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya tutup acara hari ini dan nantikan seri ketiga kami langsung di Instagram kami dan di grup WhatsApp teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.